Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Azamudi. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam, angkatan 18. Ya, di sini saya akan memaparkan sedikit materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu Purwanti. Oke, kita beranjak ke materi yang pertama, yaitu tentang fungsi bahasa. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Kemudian fungsi umum bahasa. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan atau mengekspresikan diri. Yang pertama yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Sedangkan komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa yang dikatakan komunikatif karena bersifat umum, selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi. Manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu dengan cara verbal dan nonverbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa, maksudnya nih lisan dan tulisan. Sedangkan berkomunikasi memakai cara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, siren. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memiliki bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa, memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa yang lain. Contohnya saja ketika kita sedang ke luar negeri mungkin, situ dengan adanya bahasa standar sehingga memudahkan kita untuk berbaur atau beradaptasi dengan negara tersebut, dengan masyarakat bangsa tersebut. Kemudian yang ketiga itu sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat dalam hati dan pikiran kita. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu yang pertama agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Yang kedua yaitu keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi-fungsi masing-masing. Seperti yang pertama yaitu bahasa persatuan. Ini adalah bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku agama, rasa, dan antar golong bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut.
Yang pertama yaitu lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Yang kedua, identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Kemudian bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Yang keempat yaitu fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Kemudian fungsi bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antara unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Yaitu tadi materi tentang fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia. Next. Oke, kemudian kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum EB berlaku, kita memiliki beberapa jenis ejaan. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophusen, merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan tahun 1901. Perancang ejaan Van Ophusen adalah orang Belanda, yakni Charles Van Ophusen, dengan dibantu Tengku Nawawi yang bergelar Sultan Mamur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Antara lain huruf J untuk menuliskan bunyi Y seperti pada kata jang, pajah, sajang. Huruf OE untuk menuliskan bunyi U seperti pada kata-kata guru, itu, omor. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan ejaan Van Ophusen seperti itu. Nah, itu sering kita jumpai di tulisan-tulisan orang-orang terdahulu, orang-orang bangsa Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua yaitu ejaan Republik. Ejaan Republik berlaku sejak 17 Maret 1947 menggantikan ejaan pertama yang dimiliki bahasa Indonesia saat itu. Ejaan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengganti ejaan Van Ophusen yang disusun oleh orang Belanda dan merupakan ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia. Ejaan Republik juga disebut dengan ejaan Suwandi. Mr. Suwandi merupakan seorang menteri yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun perbedaan ejaan Suwandi dan ejaan Van Ophusen adalah yang pertama yaitu huruf OE diganti dengan U. Contohnya dalam ejaan Van Ophusen penulisannya satoe, dalam ejaan Republik menjadi satu. Huruf hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Contohnya maklum, pak, tak, rakyat. Nah, seperti itu. Kemudian kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Contohnya kupu-kupu, main-main. Nah, itu huruf
Yang kedua itu tidak ditulis tapi ditambah angka 2. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan. Kemudian yang ketiga yaitu ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo. Karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya, maka diurungkan peresmian ejaan tersebut. Kemudian ejaan yang disempurnakan yaitu ejaan EYD. Ejaan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga tahun 2015 atas kerjasama dua negara yakni Malaysia dan Indonesia yang masing-masing diwakili oleh para menteri pendidikan kedua negara tersebut. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang tercatat pada tanggal 12 Oktober 1972. Ejaan baru di Malaysia disebut ejaan Rumi bersama, sementara Indonesia menggunakan ejaan yang disempurnakan yaitu EYD. EYD mengalami 2 kali revisi, yakni pada tahun 1987 dan 2009. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD antara lain yaitu huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Kemudian huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata Furqan dan Xenon. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi, sementara pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Jadi di revisi yang kedua ini, di ejaan yang disempurnakan atau ejaan EYD itu kata-kata yang ditambahkan angka 2, kata pengulangan yang ditambahkan angka 2 itu tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Kemudian yang kelima yaitu ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini ejaan yang dipakai oleh bangsa Indonesia sekarang. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan EYD adalah penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD huruf diftong hanya 3 yaitu AI, ai, au, oi. Sedangkan pada EB huruf diftong ditambah 1 yaitu A, misalnya pada kata geyser dan survei. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD fungsi huruf tebal ada 3 yaitu menulis judul buku, bab, dan semacamnya. Mengkhususkan huruf serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EB fungsi ketiga dihapus. Itu tadi tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Kemudian penggunaan huruf. Huruf sendiri terbagi menjadi 8 bagian yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kemudian poin yang ketiga yaitu penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Kemudian poin keempat yaitu penulisan kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang di-Indonesiakan. Proses penyerapannya terjadi karena proses adaptasi dan asimilasi. Proses adaptasi bila sebuah kata secara utuh diserap tanpa adanya perubahan dan perlafalan. Contoh, coffee break, money politik, money changer, superpower, reshuffle. Proses asimilasi ialah bila sebuah kata asing diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan perubahan sesuai pengucapan dan bentuk penulisan Indonesianya. Jadi ada kata-kata dari bahasa asing itu diserap oleh Indonesia. Terus dalam bahasa Indonesia dengan perubahan sesuai pengucapan dan bentuk penulisan Indonesia. Jadi sesuai dengan
penulisan bahasa Indonesia. Kemudian yang 5 itu penggunaan tanda baca. Itu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyikat. Itu tadi sedikit materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Next. Oke, kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama tentang unsur pembentuk kalimat, terus pola kalimat dasar, pola kalimat turunan atau majemuk, kalimat efektif. Oke, masuk poin yang pertama, yaitu unsur pembentuk kalimat. Di sini ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama yaitu subjek. Unsur yang pertama adalah subjek yang fungsinya sebagai penunjuk pelaku yang melakukan atau terlibat dalam kalimat tersebut. Kemudian unsur predikat. Bersama dengan subjek, predikat menjadi unsur yang paling penting dalam sebuah kalimat. Tanpa adanya kedua unsur tersebut, maka bisa dipastikan kata-kata itu bukanlah kalimat tetapi sebuah frasa. Kemudian objek. Unsur yang lainnya dalam kalimat adalah objek. Fungsi dari unsur yang satu ini adalah untuk menyatakan korban atau pihak yang dikenai oleh subjek melalui predikat. Objek juga bisa melakukan tindakan pada subjek yang bila diubah ke dalam kalimat yang pasif sama dengan subjek. Objek juga dinyatakan dengan kata benda, baik benda yang konkret maupun yang abstrak. Kemudian unsur-unsur yang selanjutnya itu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi unsur yang lainnya, seperti misalnya subjek atau objek. Fungsi dari unsur ini adalah untuk menambah arti dan keterangan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu keterangan. Fungsi dari unsur ini adalah sebagai penambah keterangan dalam sebuah kalimat. Unsur keterangan biasanya diletakkan di depan atau di belakang kalimat. Ada beberapa jenis unsur keterangan, diantaranya yaitu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan keterangan penyerta. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yaitu pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar adalah unsur kalimat di atas tersusun sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi yang di unsur-unsur yang saya sampaikan tadi itu tersusun sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dan membentuk sebuah pola kalimat. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 8 pola kalimat dasar yang dapat dikembangkan menjadi beberapa pola kalimat yang lainnya. Berikut ini beberapa pola dasar dalam kalimat di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pola kalimat SP, subjek predikat. Pola ini adalah pola yang sangat sederhana yang di mana hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Walaupun begitu, pola ini telah membentuk satu kesatuan makna. Kemudian SPO, subjek predikat objek. Kemudian SP pelengkap, subjek predikat pelengkap. Kemudian subjek predikat pelengkap keterangan. Contohnya, saya meminum yang hangat-hangat dengan sangat cepat. Kemudian pola subjek predikat objek pelengkap. Kemudian pola subjek predikat keterangan. Kemudian selanjutnya yaitu pola subjek predikat objek keterangan SPOK. Ani bertemu Budi di stasiun kereta api. Keterangannya itu keterangan tempat. Kemudian SPO pelengkap keterangan. Aku memberi wanita yang mengemis itu uang untuk digunakannya membeli makanan. Itu tadi uraian tentang penjelasan unsur-unsur pembentuk kalimat dan pola-pola kalimat beserta contohnya. Kemudian yaitu pola kalimat turunan. Dalam kajian bahasa dibedakan unsur bahasa yang sederhana dan unsur yang kompleks. Begitu pula dalam sintaksis. Kalimat sebagai objek kajian sintaksis juga dibedakan atas kalimat dasar dan kalimat turunan. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat turunan mencakup turunan tunggal dan kalimat turunan majemuk. Kalimat turunan tunggal merupakan kalimat kompleks yang terdiri atas satu klausa, sedangkan kalimat majemuk merupakan kalimat kompleks yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Jadi istilahnya dasar dan turunan dilihat dari peranan dalam pembentukan. Menurut jumlah klausa pembentuknya, kalimat dapat dibedakan atau dua macam. Dapat dibedakan atas dua macam, yaitu kalimat tunggal
kalimat majemuk atau kalimat turunan. Yang pertama yaitu kalimat turun tunggal. Kalimat turunan tunggal adalah kalimat kompleks yang terdiri atas satu klausa. Kalimat dalam kalimat turunan tunggal ini tidak sesederhana kalimat tunggal namun telah mengalami perluasan. Kemudian kalimat majemuk. Menurut pendapat Verhaer, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Sementara Krida Laksana mengatakan bahwa kalimat majemuk dibentuk dengan satuan lingual yang berpotensi menjadi kalimat tunggal, seperti halnya dengan kata majemuk dibentuk dengan satuan lingual yang berpotensi menjadi kata leksikal. Kemiripan itu memberi petunjuk bahwa dalam membentuk kalimat majemuk ada cara-cara tertentu yang ditempuhnya. Adapun kalimat majemuk terdiri dari dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur atau bagian-bagiannya mempunyai hubungan sederajat, atau dengan kata lain, kalimat yang terjadi dari gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara. Kalimat majemuk setara diberi nama sesuai dengan jenis hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat yang digabungkan. Pada garis besarnya, kalimat majemuk setara dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat majemuk setara sejalan, kalimat majemuk setara berlawanan, dan kalimat majemuk setara penunjukan. Kemudian yaitu yang selanjutnya kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satunya ada yang berfungsi sebagai induk kalimat, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai anak kalimat. Kair menyebutkan kalimat majemuk bertingkat sebagai kalimat luas bertingkat. Kalimat luas bertingkat adalah kalimat yang dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi satu, biasanya dengan bantuan kata penghubung sebab, kalau, meskipun, dan sebagainya. Kedudukan klausa-klausa di dalam kalimat-kalimat luas bertingkat ini tidak sama derajatnya. Di satu pihak, klausa tersebut mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada klausa lain, atau klausa yang satu mengikat atau terikat klausa lainnya. Itu tadi sedikit pemaparan tentang pola kalimat turunan dan majemuk. Kemudian selanjutnya itu kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penuturan atau penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Sehingga, dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama adalah kesatuan gagasan, kesepadanan, keparalelan, kehematan, kelogisan, kecermatan, kebervariasian, ketegasan, ketepatan, kebenaran struktur, dan keringkasan. Itu semua adalah ciri-ciri kalimat efektif. Kemudian penyebab ketidakefektifan kalimat. Yang pertama adalah karena adanya kontaminasi atau keracunan. Yang kedua adanya pleonasme, ambiguitas, ketidakjelasan unsur inti kalimat, kemumbaziran preposisi dan kata, kesalahan nalar, ketidaktepatan bentuk kata, ketidakpastian bentuk kata, pengaruh bahasa daerah, dan pengaruh bahasa asing. Itu tadi penyebab ketidakpastian atau ketidakefektifan sebuah kalimat. Next. Baiklah, kemudian langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Di sini ada 2 poin yang akan saya jelaskan, yaitu tentang ciri-ciri paragraf. Kemudian yang kedua, pola pengembangan paragraf. Ciri-ciri paragraf. Letak baris pertama agak menjorok ke dalam, biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik.
memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf, sementara yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menguraikan dan menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Itu tadi ciri-ciri paragraf. Kemudian yang kedua, pola pengembangan paragraf. Di sini ada macam-macam pola untuk mengembangkan paragraf. Yang pertama adalah pola klimaks anti klimaks, merupakan pola yang berisi rincian gagasan paragraf mulai yang dari yang terbawah hingga yang teratas, atau bisa juga berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju ke gagasan yang terendah. Kemudian yang kedua, pola kausalitas, merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. Kemudian yang ketiga yaitu pola sudut pandang, merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal, merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Kemudian yang keempat yaitu pola definisi luas, merupakan pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Kemudian pola pertentangan, itu berisi beberapa gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. Kemudian pola perbandingan, berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lain. Kemudian pola generalisasi, merupakan pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus, atau bisa juga berisi pengembangan dari gagasan yang bersifat umum. Kemudian pola klasifikasi, merupakan pola yang mengelompokkan suatu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu. Pola ini biasanya mengandung kata antara lain, dibagi, dan sejenisnya. Kemudian pola analogi, merupakan pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal lainnya. Kemudian pola contoh, merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. Itu tadi adalah pola-pola pengembangan paragraf. Jadi pola ini untuk mengembangkan paragraf, apa saja paragraf-paragraf itu yang harus dikembangkan. Oke, next. Oke, kemudian di sini kita membahas tentang materi karya ilmiah. Di sini ada 2 poin, yaitu poin pertama tentang jenis-jenis karya ilmiah, kemudian ciri-ciri karya ilmiah. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Kemudian yang kedua yaitu artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu skripsi, merupakan karya ilmiah. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu kertas kerja atau work paper, pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kemudian yang kelima yaitu paper, adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2 dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian yang keenam yaitu tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh yaitu disertasi atau PH.D. Tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan
oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terrinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Jadi betul-betul berisi tentang temuan penulis itu sendiri. Nah, itu sedikit informasi mengenai pengertian karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Oke, next. Hai Bang. Kemudian tentang ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu ciri-cirinya reproduktif. Yang kedua tidak ambigu. Yang ketiga tidak emotif. Yang keempat menggunakan bahasa baku. Yang kelima menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam bersifat dekoratif. Yang ketujuh terdapat kohesi. Dan yang ke-8 bersifat objektif. Yang ke-9 menggunakan kalimat ekstensif. Itu tadi ciri-cirinya. Oke, next. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang topik, tema, dan judul karya tulis ilmiah. Perbedaan topik, tema, dan judul. Tema menurut KBBI, pokok pikiran berarti dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu tithenai yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Melihat kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tema ini bersifat umum dan luas karena tema masih berupa dasar cerita yang perlu diuraikan lagi. Tema yang bersifat luas ini dapat dipersempit dengan adanya topik. Topik, menurut KBBI arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Bahan diskusi maksudnya. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topo yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Dari kedua definisi di atas kita dapat melihat adanya persamaan arti dari topik yaitu pokok pembicaraan atau secara bebas dapat juga diartikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Cakupan topik lebih terbatas dibandingkan tema, namun tidak juga terlalu sempit seperti judul. Menurut KBBI, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan, maksudnya cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut juga tajuk. Dari pengertian KBBI tersebut, dapat kita katakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada paling awal sebelum karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Ciri khas yang membedakan judul dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyeratkan suatu tema dan topik. Jadi judul ini itu memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Dan biasanya di dalam judul juga menyeratkan suatu tema dan topik. Itu tadi materi tentang topik, tema, dan judul karya tulis ilmiah. Next. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke materi selanjutnya mengenai tentang struktur karya tulis ilmiah. Jadi sebelum kita membuat struktur karya tulis ilmiah, kita harus mengetahui apa itu strukturnya dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Di sini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisikan informasi terkait karya tulis ilmiah yang dilakukan. Ada banyak poin yang penting yang dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam KTI tersebut. Menceritakan latar belakang masalah yang diambil menjadi poin penting, sehingga dalam pengambilan solusi dalam penelitian tersebut terarah. Selain itu terdapat tujuan dari permasalahan yang dilakukan yang umumnya berupa solusi terkait permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Dengan adanya tujuan tersebut, artinya KTI tersebut terdapat batasan yang harus dikerjakan yang menjaganya tidak keluar dari inti utama dalam penelitian yang dilakukan. Intinya dalam bagian pendahuluan karya tulis ilmiah memaparkan terkait penelitian yang akan dilakukan, seperti latar belakang, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruang lingkup, dan solusi yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu bagian inti pembahasan.
Dalam bagian inti ini, dalam penelitian karya tulis ilmiah, memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Dalam bagian inti pembahasan dalam karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Pengambilan landasan teori ini bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang terkait dengan studi penelitian yang dilakukan. Bahkan bisa membuat landasan teori baru jika benar-benar studi penelitian dalam karya tulis ilmiah merupakan studi yang unik dan menarik. Kemudian pada bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus atau berupa kuesioner studi lapangan perlu dipaparkan dengan jelas, sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas dan gamblang. Kemudian poin yang ketiga yang penting harus diperhatikan yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup ini memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat, ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjut pun harus dipaparkan. Lalu disampaikan memaparkan dan kesimpulan yang didapatkan. Pada bagian ini juga perlu memberikan penjelasan terkait saran dan harapan ke depannya untuk karya tulis ilmiah tersebut, agar dapat menjadi landasan teori berikutnya saat membuat karya tulis ilmiah yang mengangkat tema yang sama walaupun dengan tempat yang berbeda. Sehingga dapat dalam sistematika atau struktur karya tulis ilmiah yang dibuat jika dipaparkan secara vertikal itu menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada judul, terus abstrak dan kata kunci, lalu pendahuluan, lalu metodologi, kemudian hasil, kemudian diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar acuan, dan lampiran. Itu tadi struktur-struktur karya tulis ilmiah. Kemudian di sini kita ambil ciri-ciri dan syarat abstrak. Sebenarnya kita harus mengetahui apa itu abstrak. Yang dimaksud abstrak adalah suatu ringkasan atau rangkuman isi karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian ciri-ciri abstrak karya tulis ilmiah yang baik yaitu yang pertama, terdapat beberapa paragraf yang merupakan satu kesatuan yang dapat berdiri sendiri, mengikuti kronologis dari tulisan pembahasan, adanya transisi secara logika antara informasi yang disampaikan, hanya meringkas laporan penelitian yang dilakukan, tidak menambah-nambahkan informasi baru, mudah dimengerti atau dipahami oleh para pembaca. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis abstrak karya ilmiah yaitu pertama tentang struktur paragraf, kemudian jumlah kata, isi paragraf. Itu tadi ciri-ciri dan syarat dalam membuat abstrak. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui dan bisa membuat abstrak karya tulis ilmiah. Oke, next. Oke, beranjak ke materi yang terakhir yaitu tentang sistem rujukan dan transfer pustaka. Di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang kutipan, terus yang kedua catatan kaki, dan ketiga penulisan daftar pustaka. Oke, yang pertama kutipan. Jadi kutipan ini pengertiannya adalah gagasan, ide, atau pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lainnya sebagainya. Kemudian prinsip penulisan kutipan. Dalam mengutip secara langsung kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip tersebut. Sedangkan dalam mengutip tidak secara langsung kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Keduanya jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam tersebut. Jadi tidak boleh ada dua macam prinsip. Yang pertama itu tidak boleh dirubah. Dan yang kedua, mengutip tidak secara langsung
kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tapi tidak boleh mengubah pada makna teks aslinya. Kemudian teknik penulisan kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung pendek, yaitu kurang dari 40 kata. Kemudian kutipan langsung panjang, lebih dari atau sama dengan 40 kata. Kemudian kutipan tidak langsung, kutipan yang sebagian dihilangkan. Kemudian kesalahan kutipan. Itu jika terdapat kesalahan kutipan, pengutip tidak boleh memperbaikinya. Biarkan apa adanya dan beri catatan singkat, yang artinya kesalahan dari naskah yang asli yang dikutip dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Jadi misalnya ada kesalahan di dalam sumber yang kita kutip, itu tidak boleh kita ganti. Hanya perlu diberikan catatan singkat tentang kesalahan naskah tersebut. Kemudian catatan kaki. Pengertian catatan kaki adalah pernyataan ilmiah yang kita gunakan dalam tulisan kita harus mencakup beberapa hal. Pertama, kita harus mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Kedua, kita harus pula dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah tempat pernyataan itu dimuat disampaikan. Ketiga, harus pula dapat mengidentifikasi lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut, serta tempat dan itu tidak diterbitkan, tetapi disampaikan dalam bentuk seminar. Maka harus disebutkan tempatnya, waktunya, dan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian prinsip penulisan catatan kaki. Penggunaan nomor urut penunjukan yang sama, baik dalam teks maupun dalam catatan kaki, dituliskan setengah spasi ke atas. Dua nomor urut penunjukan berlaku untuk seluruh tulisan, tidak per halaman. Ikuti aturan teknis pembuatan catatan kaki yang berlaku. Kemudian teknik penulisan catatan kaki dari beberapa poin. Yang pertama tentang penomoran. Penomoran catatan kaki dilakukan dengan menggunakan angka di belakang bagian yang diberi catatan kaki agak ke atas sedikit tanpa memberikan tanda baca apapun. Nomor itu dapat berurut untuk setiap halaman, setiap bab, atau seluruh tulisan. Dan urutan dasar, nama pengarang tidak dibalik, judul buku, nomor jilid, edisi atau cetakan, kota penerbit, yang terdiri dalam penerbit, tahun penerbit, dan halaman. Dan catatan kaki langsung. Catatan kaki dapat ditempatkan langsung di belakang bagian yang diberi keterangan. Relatif permanen antara catatan kaki dengan teks dipisahkan dengan garis. Kemudian poin yang terakhir yaitu tentang daftar rujukan. Pengertian daftar rujukan adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim. Yang kedua, prinsip penulisan daftar rujukan. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: yang pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua yaitu barak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad, huruf pertama, nama, keluarga, penulis, bergantung pada garis lingkung bidang. Kemudian yang ketiga, teknik penulisan daftar rujukan. Yang pertama, buku literatur, kemudian buku kumpulan artikel, artikel dalam buku kumpulan artikel, artikel dalam jurnal, artikel dalam majalah atau koran, koran tanpa pengarang, kemudian terjemah, kemudian makalah yang dipresentasikan, kemudian artikel dan internet. Nah, itu tadi struktur-struktur dalam daftar rujukan atau Oke, mungkin cukup penyampaian dari saya. Tadi yang sudah saya sampaikan materi-materi terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Purwanti selama semester ini. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون